Lanjut lagi di video yang kedua. Ini ganti tempat biar nggak bosen banget liatnya ya. Dibikin 2 sesi juga, takutnya kuotanya habis nanti malah susah atau bosen juga bisa istirahat dulu. Ini video yang kedua. Nah, tadi terakhir tuh bahas konsep keterjangkauan. Kita lanjut saja. Ini ada nggak ada pertanyaan nih? Kalau nggak ada pertanyaan kita langsung next aja. Nah, konsep selanjutnya adalah diferensiasi area. Buat teman-teman mungkin yang jago bahasa Inggris sudah tahu lah definisi diferensiasi itu apa. Betul, different is berbeda. Nah, berarti untuk konsep diferensiasi area, teman-teman, artinya itu adalah membedakan suatu wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Makanya mirip sama jarak, kata kunci yang pertama untuk diferensiasi area adalah harus 2 wilayah. Nah, setelah bahas 2 wilayah, karena katanya saja sudah different atau berbeda, berarti harus ngomongin atau membahas tentang perbedaan. Nah, maksudnya apa? Kita coba bahas. Yang pertama, yang hijau, wilayah pantai timur Kabupaten Kendal, memiliki ciri khas pelabuhan. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya ini nggak terlalu kelihatan. Jadi yang hijau-hijau itu, kalau kita lihat yang sebelah kiri, yang hijau-hijau itu tambak-tambak ikan, tambak udang, tambak garam. Jadi kalau belum tahu tambak garam itu jadi air disimpan di sebuah kolam, dibiarkan menguap. Nanti airnya menguap, garamnya itu tuh nyisa di kolam. Nah, garam itu dipanen. Nah, jadi kalau ada yang nanya, garam itu dari mana sih? Dari tumbuhan apa? Garam itu proses produksinya seperti itu, teman-teman. Nah, balik lagi, di sini tuh ada wilayah tambak, udang, garam, dan sebagainya. Dan yang sebelah atasnya itu adalah wilayah laut, cuman nggak terlalu kelihatan kalau di PowerPoint yang saya siapkan sekarang. Nah, itu dia ngebahas wilayah yang hijau itu, peta sebelah kiri, itu tuh ada pelabuhannya. Dan dominasinya lebih ke tambak. Beda sama peta yang sebelah kanan. Kalau kita lihat yang sebelah kanan itu tuh wilayah pantai barat Kabupaten Kendal. Jadi dia membedakan 2 wilayah. Yang pertama di timur, yang kedua di barat, meskipun sama-sama Kendal. Yang pertama itu ada pelabuhan, yang kedua itu lebih ke wisata. Terlihatnya dari apa? Dari di sini ada pantai yang pertama. Terus di sini banyak pemukiman. Berarti kan banyak yang menyediakan jasa homestay, jualan dan sebagainya. Jadi ini membahas 2 perbedaan, 2 wilayah yang berbeda lebih tepatnya, 2 wilayah yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Konsep selanjutnya adalah konsep morfologi. Mungkin pernah dengar waktu IPA. Morfologi itu metamorfosis misalnya itu. Metamorfosis itu kan meta tuh berubah. Morfo itu tuh bentuk. Nah, jadi kalau ketemu morfo itu artinya bentuk. Jadi kalau morfologi itu sebenarnya sedang mempelajari bentuk. Dalam hal ini, karena ini geografi, kita bahas bentuk muka bumi. Makanya contoh gambarnya ada bentuk muka bumi dari yang gunung, kita lihat gunung, terus ada bukit, ada dataran rendah sampai ke laut. Nah, ketika permasalahannya, tadi saya ulang lagi agak flashback ke belakang, konsep itu membahas masalah apa aja yang biasanya ada di pelajaran geografi. Nah, salah satu konsep yang sekarang kita bahas adalah konsep mengenai bentuk-bentuk muka bumi. Jadi nanti 3 tahun ke depan kita akan mempelajari dataran tinggi, dataran rendah, pinggir pantai dan sebagainya. Jadi morfologi itu kata kuncinya adalah bentuk. Kita next ke konsep selanjutnya. Konsep selanjutnya adalah konsep pola. Maksudnya apa? Pola itu lagi ngebahas bentuknya seperti apa kurang lebih. Misalnya seperti ini. Kalau di perumahan bentuknya itu pola itu rapi, tertata. Jadi hanya ngomongin sifat dari bentuknya. Terus kalau ngomongin misalnya ini gunung, kita anggap saja ini gunung atau kebun. Biasanya kalau kebun atau gunung, rumah-rumahnya itu berdekatan atau berjauhan. Kalau di kampung yang lahan sangat luas, deketan enggak. Kalau kamu main ke daerah yang benar-benar kampung, rumahnya itu berjauhan dulu. Kalau masih banyak kebunnya atau masih gunungnya. Jadi misalnya di sini ada rumah. Biasanya rumah kedua tuh ada di yang
sini, ada lagi di rumah yang sini. Nah, ketika rumahnya itu berjauhan, berarti polanya kita bisa sebut pola terpencar. Jadi kalau ngomongin pola, intinya ngomongin bentuknya kurang lebih seperti apa. Atau mungkin di Kalimantan, ada orang Kalimantan, biasanya si rumahnya itu tuh mengikuti aliran sungai. Kita titik-titik rumah, anggap aja titik-titik rumah. Nah, karena dia memanjang polanya, kita sebut aja polanya memanjang. Ada apa aja pola? Ada 3. Rapi atau terpusat, terus memanjang dan tersebar. Biar nggak pusing, 3 dulu aja pola. Nah, next kita lanjut ke konsep selanjutnya. Konsep selanjutnya adalah interaksi dan interdependensi. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah ada hubungan antara 2 wilayah, misalnya desa dan kota. Tanpa perlu dijelaskan, teman-teman semua pasti bisa sebutkan contoh fenomena desa membutuhkan kota atau kota membutuhkan desa. Ini gak akan saya bahas. Yang mau nilai plus boleh komen di video ini. Hari ini terhitung mudah kalau menurut saya. Tapi karena saya lihat di MPLS dan di beberapa kelas kalian cukup tugasnya cukup unik jawabannya, saya punya harapan kalian bisa menjawab dan benar, dan hanya menjawab. Lanjut lagi, ini agak mudah juga, konsep nilai kegunaan. Karena judulnya saja sudah jelas, berarti untuk materi ini kita ngomongin sebuah wilayah, permasalahan geografi, dan fungsinya apa. Misalnya, kalau kita lihat si contoh dari petanya adalah sekolah. Jadi ya udah, sekolah itu bermanfaat untuk pendidikan misalnya. Atau misalnya kita ganti yang kuning. Nah, ini yang kuning itu kan sawah. Nah, kita bahas sawah berfungsi sebagai bla 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 bla. Jadi kalau ngomongin wilayah dan fungsi, berarti kita bahas konsep nilai kegunaan. Lanjut lagi. Ini yang terakhir. Lanjut mungkin. Jangan yang negatif ya. Semangat buat kalian terus cari cara bahagia meskipun kita belajarnya kayak gini. Cari terus cara bahagia biar nyaman di pelajaran apapun, geografi, fisika, ekonomi, bahasa. Pokoknya cari biar nyaman ya teman-teman di sana, karena kita udah nggak sabar sebenarnya nunggu kalian, cuma kondisi kayak gini kan ya. Kita berinteraksinya paling cuma kayak gini doang, yang sangat terpaku sama kuota dan kawan-kawan. Jadi dihemat kuotanya, utamain dulu untuk sekolah. Kalau ada wifi sih oke. Lanjut deh, melebar lagi, sorry. Nah, kita bahas konsep aglomerasi teman-teman. Konsep aglomerasi itu tuh ngomongin tentang pemusatan aktivitas sosial. Ya, pemusatan aktivitas sosial. Pemusatan aktivitas sosial itu tuh maksudnya apa? Misalnya, kata kuncinya harus sejenis dulu. Dan yang kedua itu harus dan terpusat. Nah, balik ya, intinya harus sejenis dan terpusat. Nah, maksudnya apa? Kalau kita lihat ini di peta Google Map, teman-teman, itu tuh rumah atau apa? Gak mungkin rumah, karena rumah itu kecil-kecil teman-teman. Jarang ada beli rumah sebesar itu, jarang banget. Nah, karena kalau lihat dari ukuran bentuknya itu besar-besar, ini sebenarnya kemungkinannya adalah pabrik. Karena yang besarnya itu ada banyak, ini adalah kumpulan pabrik. Dan karena saya bilang kumpulan pabrik, berarti dia sejenis semua. Dan karena dia sejenis, terus dia memusat, dia berarti berarti dia memenuhi syarat yang kedua. Karena dia sejenis dan memusat, dia masuklah ke dalam konsep aglomerasi atau permasalahan yang terakhir. Saya ulangi, konsep itu ngebahas masalah-masalah apa yang bakal ada di pelajaran geografi. Nah, untuk kali ini konsep yang terakhir adalah konsep aglomerasi yang kata kuncinya adalah sejenis dan memusat. Untuk contoh ini, kumpulan pabrik dia sejenis dan dia memusat, dia termasuk aglomerasi. Dan juga
Yang kedua, kalau kita lihat yang kedua, itu tuh ada daerah pemukiman. Pemukimannya memusat di sini. Kalau kita lihat di bawah-bawah sini itu nggak ada pemukiman. Kenapa? Karena sebenarnya di sini ada mata air sebenarnya. Nah, ketika ada mata air, namanya orang hidup selain butuh udara, butuh uang, yang pasti butuh itu kan sebenarnya butuh air. Makanya pemukiman tuh memusat di sini. Karena dia sejenis dan memusat, betul banget. Dia masuk ke aglomerasi. Sekian dari saya untuk materi ini. So, hatur nuhun, bager, kasep, gelis, pintar, bahagia selalu, tapi selalu ingat kalau bahagia dan bersenang-senang adalah hal yang berbeda. Bye-bye, semoga berguna. Dadah.